Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bimantara Putra, absen 9, kelas 12 IPA 4. Oke, pada siang hari ini saya akan membawakan pidato tentang anti korupsi. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Erni, selaku guru PPKN SMA Negeri 3 Jombang, dan siswa-siswi kelas 12 IPA 4 yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersama-sama panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu meridhoi dan memberikan nikmatnya kepada kita semua yang hadir di sini hingga kita bisa menghirup udara segar kembali hari ini. Pada siang hari yang cerah ini, saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul "Mari Memberantas Korupsi di Negeri Kita Ini". Semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, korupsi adalah tindakan tercela yang tidak patut untuk dilakukan, karena perbuatan itu sangatlah tidak bertanggung jawab dan juga merugikan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti segala tindakan yang berupa penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan atau posisi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Berdasarkan definisi di atas, sudah dapat dipastikan bahwa segala bentuk penyelewengan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok disebut sebagai tindakan korupsi. Tindakan korupsi bukan hanya dalam bentuk pengambilan uang, tetapi dalam bentuk suap, pencucian uang, dan lain-lain. Hadirin yang berbahagia, korupsi ini telah menjadi budaya yang lumrah di negeri kita ini. Hampir di setiap segi kehidupan bangsa ini ditemukan tindakan korupsi, baik secara pribadi maupun kelompok. Dimulai dari lingkungan yang terkecil seperti tingkat RT, RW, desa maupun keluarga, hingga ke lingkup yang lebih besar seperti para wakil rakyat, kementerian, hingga para pemimpin. Bahkan lebih ironisnya lagi, korupsi juga ditemukan pada instansi yang harusnya memberantas kasus korupsi ini. Selain itu, anehnya adalah setiap pelaku korupsi yang tertangkap tidak pernah merasa malu. Bahkan mereka masih bisa membela diri dan tersenyum di hadapan media massa, dan juga bisa kembali menduduki jabatan yang penting. Ini berbanding terbalik dengan adanya yang terjadi di negeri lain seperti Jepang dan Korea. Di Jepang dan Korea sangat menjunjung budaya malu, sehingga para koruptor di Korea akan meminta maaf dan memundur dari jabatannya. Terlebih lagi di Jepang, para koruptor biasanya akan merasa malu hingga melakukan harakiri atau bunuh diri. Oleh karena itu, begitu masifnya tindakan korupsi di negeri ini membuat Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara di dunia yang tingkat korupsinya paling parah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan kurang atau lemahnya hukum bagi para koruptor di negara kita ini. Mereka hanya dihukum paling lama 5 tahun atau 10 tahun penjara. Di dalam tahanan mereka pun mendapat fasilitas yang luar biasa, dan masih pula dapat dengan bebasnya keluar masuk penjara. Oleh sebab itu, para koruptor ini tidak pernah merasa jera, dan para calon koruptor tidak pernah takut untuk melakukan tindakan tersebut. Seharusnya negeri kita menerapkan hukum yang berat bagi para koruptor, seperti apa yang dilakukan oleh Cina. Para koruptor di Cina diberikan hukuman yang sangat berat, yaitu dengan tembakan mati,
dengan disaksikan masyarakat luas, sehingga membuat semua orang takut melakukan korupsi. Hadirin yang berbahagia, tindakan korupsi ini sangatlah merugikan bagi kita karena hartanya terkuras habis oleh sebagian orang. Oleh karena itu, mereka yang melakukan korupsi disebut dengan maling. Semua agama ini tidak dapat yang membenarkan tindakan mencuri ini, sehingga dianggap dosa akan membuat Tuhan murka. Oleh sebab itu, marilah kita menjauhkan diri dari tindakan korupsi dengan cara menanamkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga harus aktif membantu pemerintah dalam memberantas korupsi demi terwujudnya bangsa kita yang bebas dari korupsi. Demikian apa yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.